melihat bagaimana dari 4 player FaZe Clan sudah bisa mengamankan 1 kembali, 2 kembali, dan boom! Sekali ya. Tapi ini adalah awal yang sangat jelek sih dari Boom Esports. Ini lagi-lagi sih agak-agak questionable ya aksi yang dilakukan oleh Boom Esports ini ada apa sih? Sementara itu di sisi yang lain kita bisa melihat ada tim Genesis yang sudah diculik 1 pemain mereka di tangan PJEV. 1 poin yang cukup manis yang sudah diperti dari tim DBD kali ini. Mereka ada 1 pemain yang sudah tumbang dalam keadaan knockdown dan akan mengutus 2 pemain mereka untuk bisa menjadi pendobrak dan juga untuk bisa menjadi pencari jalur masuk ke dalam zona. Ya, beberapa player dari DBD sudah mulai diutus ya untuk lebih dalam lagi bergerak ya. Tapi nampaknya dari FaZe Clan mungkin akan menjadi tamu bagi DBD juga. Tapi BTR, mereka benar-benar kewalahan banget bermain late rotation, super late rotation yang ternyata menjadi pisau bermata 2 untuk mereka. Karena 1 player sudah down, sudah dipulangkan juga. Tersisa 3-man squad untuk BTR itu sendiri. Bahkan di depan dari BTR sudah ada tamu yang bakal menjegal pergerakan mereka, Dona. Oh my god, ini dia mereka beriringan dalam perjalanan mereka masuk ke dalam zona DBD versus BTR. Kita akan lihat aksi mereka berdua sesaat lagi karena sudah ada beberapa lontaran granat yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk bisa membuka. Ada 1 pemain lagi tumbang dari tim Bigatron Red Villain. Satar, oh my god, kali ini hanya menyisakan 2 pemain saja dan bahkan mereka diapit juga oleh tim Vampire. Nuzi join the fight kali ini karena melihat 2 pemain dari tim BTR, tetapi perang pun juga terjadi di sisi-sisi yang lainnya. Kita bisa melihat ada SM9 yang juga diculik satu persatu oleh The Xavier. Wari menjadi saksi atas beberapa tim yang sedang bergesekan. Dimana dari The Xavier, cuak. Dia lagi berusaha untuk menghindar. Tadi ada beberapa tembakan-tembakan peluru panas, tapi nampaknya di kamera kecil kanan bawah kita melihat bagaimana player-player dari FaZe Clan dia dominating dan bahkan akan beradu juga, beradu nasib dengan DBD, tapi ternyata malah DBD yang harus dipulangkan terlebih dahulu, Dona. Oh my lord, sementara itu dari drone shot kamera kita bisa melihat beberapa pemain BTR, 2 lebih tepatnya. Kali ini dalam keadaan knockdown hanya meninggalkan the last man standing mereka saja yang akan menghadapi gempuran dari tim FaZe Clan lagi dan lagi. FaZe Clan udah 8 eliminasi poin cuy pagi-pagi kayak gini dan mereka mau lebih. Ini gila sih FaZe Clan sih. Oh, dia soalnya udah dapat sumbangan poin duluan dari Boom. Awal udah 4, nambah lagi 4, dia muter-muter. Itu si Mela, ini Mela sih yang meresahkan sih. Kalau misalkan, walaupun kamera ke Vintage. Nah nih. Ini nih shotgunnya Mela ini, gue gak tahu kalau Mela yang megang, itu kayak damage-nya 10 kali lipat. On point semua, Don. Iya bener. Udah kayak apa itu recoil kalau kata Mela kan. But anyway, dari tim Bigatron Red Villains juga harus tereliminasi karena memang posisi mereka itu tidak ideal banget sih, udah digangguin sama DBD tadi ya kalau nggak salah, terus ada harus ada FaZe Clan juga. VPE. Iya, bener banget, dihimpit sama beberapa tim sekaligus. Nah, yang ada tim selanjutnya juga adalah tim Yudo Alliance. Mereka nampaknya agak dihimpit oleh 2 tim sekaligus. Kita bisa melihat dari PJEV. Mereka sudah mengantongi total 5 eliminasi poin dan mereka sudah melihat, sudah spot down pemain dari tim Yudo Alliance. Luxi Zuxi, Tachibana diturunkan, dimainkan akhirnya ya. Sempat juga kemarin beberapa match dan di akhir week 1 mereka udah bermain, sudah diturunkan Tachibana bersaudara ini dan mungkin impact yang baik tersebut masih dibawa sampai ke week kedua. 5 elimination sudah dimasukin ke kantong mereka. Tadi sudah dibahas juga oleh Donaviska, tapi ternyata Trongzin terkena tembakan oleh tim asal negaranya sendiri juga. Sesama Vietnam kali ini sudah mulai melihat ke arah bagian depan di tracking. Gak bisa kemana-mana pastinya. Satu player dari Box Gaming, Levis. Karena tidak ada obstacle sama sekali, bahkan ini juga proning shoot. Jadi wah enak banget sih buat seorang Kwang ini. Iya, di belakangnya juga sedikit terhalau ya, apalagi masih ada smoke juga yang bisa disadap. Tetapi ini dia, DZZ The Monster is come. Vampire, mereka rushing in menuju ke arah defensive area dari tim Bacon Style. 2 pemain tumbang kali ini dari tim Vampire, bahkan granat barusan yang dilontarkan menumbangkan pemain yang ketiga yaitu Tony K. Dengan begitu dari tim Vampire hanya meninggalkan last man standing mereka saja yang tidak terlihat ada di mana. Ada di bagian jauh, kejauhan di bagian belakang, di bagian atas dan mungkin bakal berputar. Seorang Nuzi sebagai last
man standing yang ternyata nggak tinggal diam juga tracking menuju ke arah SLD Kwang di depan sana. Tapi Nozi terpantau di backup. Gosu berhasil memulangkan Vampire dan itu adalah definisi gua yang nabrak, gua yang rata. Aduh gimana ya? Ini agak-agak mengwak-wow ya game pertama ini. Ada banyak banget tabrakan-tabrakan yang questionable, gesekan-gesekan yang questionable, terus aksi yang questionable juga dari tim-tim yang mungkin bisa dibilang kuat di minggu yang pertama. Itu dia the beauty of Liga ya. Menurut gue kayak semua bisa terjadi, apalagi ini adalah hari pertama di minggu yang baru bagi mereka semuanya. Dan kita akan bisa melihat kali ini pemain-pemain dari tim Yudu Alliance masih utuh berempat mereka. 3 eliminasi poin berhasil mereka kantongi sejauh ini dan mereka mau mencari spot lagi untuk bisa touchdown. Sementara di sisi yang lainnya Gixpad harus beralifikasi. Pengikisan massal kayaknya sudah mulai terjadi. Karena memasuki stage kelima dan tiba-tiba somehow unstoppable for FaZe Clan. Ini GG. Gue kagak ngerti lagi ini FaZe Clan memainkan sesuatu yang berbeda, suatu aksi yang berbeda juga, tapi di sini dari Kwang sudah tidak bisa mana-mana dan Beacon Time mendapatkan kembali 1 extra poin. 7 tim masih tersisa, 7 tim bertahan dan yang paling pincang itu hanya Sam9 saja. Sementara yang lain masih cukup kokoh juga, bahkan dari tim Indonesia. Masih ada Persija Evols dengan 3 player aktif, 1 player down. Harusnya masih bisa di-revive terlebih dahulu dan Rabis akan menghadapi 1 tim raksasa di depan sana dari Yudu Alliance. Dilontarkan beberapa utilities, beberapa nades untuk menghalau dan mencekal pergerakan dari Yudu Alliance terlebih dahulu. Tapi masih belum ada beberapa yang terlalu connect on point. Yang connect bahkan kali ini adalah tembakan dari seorang Kenny menuju ke arah pemain-pemain dari tim The Xavier. Kedua belah pihak kali ini hanya menyicil HP bar satu sama lain, tetapi ada granat selanjutnya yang dilontarkan masih belum terlalu jauh menuju ke arah badan seorang Kenny. Ini tenang banget sih fight yang terjadi antara Yudu Alliance dan juga The Xavier sedari tadi. Dan gue senengnya fight mereka berdua ini nggak terlalu kayak yang komit 100% untuk bisa hadap-hadapan. Yang lainnya, pemain-pemain yang lainnya itu diutus untuk bisa kayak jagain angle yang lainnya juga. Karena positioningnya adalah blue zone bergerak dan ini adalah open. Obstacle-nya minim banget yang mereka bisa mainkan. Bahkan kita melihat bagaimana dari Yudu Alliance ketika 1 player membuka jalan, bergerak ke depan, bakal langsung di take down begitu saja. Ada tim lain di belakang sana dan bahkan Kenny pun terbackstep dari belakang. Zuxi, kepala suku, berhasil menyumbangkan kembali 1 poin untuk Persija Evols. Gue kira lu mau ngomong kepala suku makanya paku. Cakep. Itu besok aja Sansku ya yang lanjutin. Karena kita akan melanjutkan melihat fight yang terjadi antara 6 tim yang masih tersisa kali ini. Beacon Time akan menghadapi kontender mereka selanjutnya yaitu tim Genesis. Lihat dari pemain-pemain dari tim Genesis, mereka nggak bertiga dalam satu titik yang sama. Mereka maju 1 per 1. Sementara itu Persija Evols sudah mengumpulkan 8 total eliminasi poin dan nampaknya dari The Xavier lah yang akan menjadi kontender mereka selanjutnya. Itu udah kelihatan kepalanya di atas bukit. Molotov pun juga langsung aja dilontarkan demi untuk bisa menghalau pergerakan yang akan dilakukan oleh The Xavier. Perlahan tapi pasti Persija Evols bakal nge-push ke arah bagian depan. 3 player yang masih aktif membuat mereka cukup gak bisa diam, karena kita melihat bagaimana dari tadi bergerak ke kiri dan ke kanan terus-menerus, tapi ternyata Red Face tertangkap dari bagian belakang. Ada backstep yang terjadi dari Genesis, tapi Franky bakal maju ke arah bagian depan. Cross combat terjadi juga. Persija Evols masih bisa menggocekkan dan ternyata tidak, karena DPS dari Lamborghini terlalu menyakitkan. Persija Evols hanya menyisakan 1 dan dominating untuk The Xavier. Yes, dominating untuk The Xavier. The last man standing yaitu Luxi kali ini bertahan di tengah-tengah. Di belakang ada The Xavier. Di depan juga ada tim-tim yang lainnya, yaitu ada tim Genesis yang bahkan mereka bisa meratakan tim Beacon kali ini. Ini agak-agak tidak di luar, agak-agak di luar akal ya. Si poin gitulah. Tapi ternyata Luxi berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Genesis West yang tadi memulangkan seorang Red Face. Bakal dimajuin begitu saja, cukup barbar. Luxi mendapatkan 1, mendapatkan 2. Oh my god, 10 eliminations. Unstoppable untuk Persija Evols. This is it. Ini Luxi yang kita inginkan sebagai last man standing. Harus bisa barbar dan Genesis yang pulang. Dan FaZe Clan pun rontok 1 per 1, Dona. Yes, ini dia kesempatan yang dimaksimalkan oleh Luxi. Gak cuma berhasil untuk nyayurin pemain-pemain yang lainnya, tetapi dia juga bisa untuk bergerak sedikit demi sedikit untuk bisa masuk ke dalam zona top 2 kali ini. Hanya tinggal FaZe Clan dan juga Sam9 karena PJV harus tereliminasi terlebih dahulu, tetapi apa daya, monster kita FaZe Clan lah